Baik, jemaah sekalian, sejenak kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Salawatullahi rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa ma ba'du fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah kulla bid'atin dalalah kulla dalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Gazzah. Allahumma ansurhum nasran aziza waftah lahum fathan qariba. Allahumma alayka bil yahudi al-ghasimin az-zalimin fa innahum la yu'jizuna. Allahumma shatit syamlahum wa farid jam'ahum wa halikal kafaratu wal musyrikin innaka antal azizul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwani wa akhwati al-ahibba rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Ahnaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, atas berbagai limpahan nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya, keberkahan, keutamaan dan kebaikannya yang sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang. Nikmat iman wal Islam, nikmat kitab sunnah, nikmat al-taufiq wal hidayah, nikmat al-aman wassalamah, nikmat al-afwa wal afiyah, dan berbagai nikmat lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala langgengkan nikmat-nikmat itu untuk kita semua dan Allah tambahkannya lagi untuk kebaikan dunia kita hingga akhirat kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tidak lupa selawat dan salam kita limpahkan, kita aturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, kajian kita hari ini di kitab At-Tamhid, di syarah kitab Tauhid alladzi haqqallahu 'alal 'abid karya Fadilat Syekh Al-Allamah Al-Ustadz Dr. Shalih bin Abdul Aziz bin Muhammad Al-Syekh hafizallahu taala, sampai di bab yang terakhir. Bab yang terakhir dari kitab At-Tamhid ini insyaallah taala pada kesempatan berikutnya kita akan sama-sama untuk mengkaji kembali di kitab Bahjah Qulubil Abrar karya Fadilat Al-Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Di bab terakhir di kitab At-Tamhid ini satu tema sebagai tema pamungkas yang menerangkan tentang kebesaran, keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, diibadahi dengan sebenar-benarnya. Tidak layak bagi seorang hamba siapapun juga untuk dijadikan sebagai sekutu dan tandingan bagi Allah tabaraka wa taala. Tetapi seharusnya dan menjadi satu kewajiban si hamba adalah untuk mentauhidkannya tabaraka wa taala setelah dia mengetahui betapa besarnya, betapa agungnya, betapa mulianya Allah Subhanahu wa taala. Bab ini oleh penulis
dilandasi oleh firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar, surat ke-39, ayat yang 67. Ayat yang ke-67. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, was samawati matwiyatun biyaminih, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Dan tidaklah mereka, orang-orang kafir, Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani, dan juga orang-orang musyrik, dan tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Padahal bumi semuanya berada dalam genggamannya pada hari kiamat kelak. Langit-langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Jemaah sekalian yang dimana Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu kemudian penulis menyampaikan kepada kita banyak sekali hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hampir 3 halaman lebih beliau utarakan semua hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelaskan ayat yang mulia ini. Berbeda dengan bab-bab sebelumnya yang tidak demikian lengkapnya dan panjangnya. Hal ini untuk menunjukkan betapa ayat yang mulia ini menjadi penegasan bagi setiap hamba, ya, akan kebesaran, keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diagungkan dengan sebenar-benarnya. Untuk menegaskan juga bahwa Dia Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang memiliki kehendak dan kekuasaan pada hari kiamat kelak. Dia tunjukkan, Dia nyatakan bahwa semua apa yang ada di langit dan bumi berada dalam genggamannya, berada dalam kekuasaannya. Dan tidak ada satupun juga yang menandinginya, Subhanahu wa Ta'ala. Penulis menyampaikan pada kita satu hadis sahih yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, karena memang biasanya perkara-perkara ukhrawi itu meskipun dari jalur hadis ahad, ya, tapi dia tidak bisa dipalsukan begitu saja, ya, karena menyangkut tentang perkara gaib. Setiap perkara gaib biasanya memang pada umumnya, ya, dia adalah hadis-hadis yang sahih, karena tidaklah setiap orang mampu dan sanggup untuk mereka-reka, ya, perkara-perkara yang gaib. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ja'a hablun minal ahbar ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Faqal, ada salah seorang pendeta Yahudi, salah seorang ulama dari kalangan kaum Yahudi ini, ya, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya berkata, "Ya Muhammad, inna najid." Wahai Muhammad, sesungguhnya kami mendapati dalam kitab kami, Taurat, ya, annallaha yaj'alus samawati ala isba'. Allah Tabaraka wa Ta'ala meletakkan semua langit-langit itu di atas satu jarinya. Semua langit, 7 lapis langit, ya, yang besarnya langit itu, yang luasnya langit itu, yang kuatnya langit itu, ya. Dan bahkan tidaklah setiap jengkal dari langit itu kecuali ada malaikat yang bertasbih pada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sujud kepadanya, ruku kepadanya, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan bahkan di langit dunia ada satu masjid namanya Baitul Ma'mur, yang setiap hari masuk ke dalamnya 70.000 malaikat. Dan ketika mereka masuk tidak keluar lagi. Semenjak Allah ciptakan langit dan bumi 50.000 tahun yang lalu, sebelum menciptakan itu,
Ya, sampai hari ini 70.000 malaikat setiap harinya masuk ke masjid itu dan tidak keluar. Ya, betapa besarnya, luasnya yang tidak sanggup untuk kita bayangkan, tidak sanggup untuk kita khayalkan. Sesungguhnya Allah Ta'ala meletakkan 7 lapis langit di atas satu jarinya. Wal aradina ala isba. Begitu pula 7 lapis bumi di atas satu jarinya. Wasyajara ala isba. Pepohonan, ya, semua pepohonan yang ada di atas muka bumi ini, ya, dari yang kecilnya sampai yang besarnya di atas satu jari. Walma ala isba. Samudra, air samudra, yang begitu luasnya, yang begitu dalamnya, tidak ujung tidak bertepi misalnya, ya, di atas satu jari. Wathara ala isba. Daratan, semua daratan juga di atas satu jarinya. Wasailul khalq al isba. Dan semua makhluk di atas satu jarinya. Lalu pada hari kiamat itu Allah mengatakan anal malik. Akulah raja. Pada hari kiamat itu Allah mengatakan akulah malik. Akulah raja. Ya. Itu diterangkan oleh pendeta Yahudi tadi yang disebutkan dalam Tauratnya. Apa tanggapan Nabi SAW dari pernyataan yang disampaikan oleh si pendeta ini? Beliau SAW fadhahikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu tasdiqan liqaulil habar summa qara wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Nabi SAW tertawa mendengar pernyataan si pendeta tersebut hingga nampak gigi-giginya membenarkan apa yang disampaikannya. Lalu beliau SAW membaca wa ma qadarullah haqqa qadri. Meskipun demikian, mereka Ahlul Kitab, ya, meskipun demikian sudah mengetahui apa yang dalam Taurat itu, ya, tapi apa kata Allah Ta'ala? Wa ma qadarullah haqqa qadri. Meskipun demikian mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya pengagungan. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Dan bumi semuanya pada hari kiamat kelak dalam genggamannya. Kenapa ya Allah menyatakan begitu, ya, terhadap mereka Ahlul Kitab ini, ya, padahal mereka membaca dalam kitab-kitab mereka, ya, karena mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalatil yahud Uzair ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, katanya. An-Nasara juga mengatakan Al-Masih anak Allah. Wa qalatil yahud yadullahi maglulah. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Dan mereka juga mengatakan Allahu fakir wa nahnu agniya. Allah itu miskin, kami adalah orang yang kaya. Lihat. Ya, semua Allah sampaikan tentang pernyataannya orang Yahudi dalam Al-Quranul Karim. Jadi mereka dapati bagaimana keagungan, kebesaran dan kemuliaan Allah Ta'ala. Namun demikian, ya, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenarnya. Justru mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan justru mereka menikam kehormatan, kesucian, kemuliaan Allah Ta'ala dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan itu. Ya. Kemudian juga Nasara kita tahu bahwasanya, ya, mereka mengatakan bahwasanya Allah itu, ya, salisu salasah, satu dari 3 Tuhan yang mereka sembah. Ya. Setelah mereka mengatakan Al-Masih ibnullah. Ya. Jadi penyekutuan mereka terhadap Allah Ta'ala, ya, sebagai bukti yang sangat kuat bahwa mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Padahal mereka tahu itu, kenal itu. Mereka baca dalam kitab-kitab mereka. Ya. Maka di akhirnya Allah katakan Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Wa fil riwayatil Muslim wal jibala wasyajara ala isba' summa yahuzzuhunna fayaqul anal malik anallah. Dalam riwayat Muslim dikatakan bahwasanya
gunung-gunung dan pohon-pohon itu berada di atas satu jari. Lalu Allah menggoyangkannya atau menggetarkannya semua gunung-gunung dan pohon-pohon itu. Lalu Allah katakan, Anal Malik, akulah raja. Anallah, aku adalah Allah. Wa fil riwayatil Bukhari, yaj'alu samawati 'ala isba' wal ma' wa thara 'ala isba' wa sairul khalqi 'ala isba'. Dalam riwayat Bukhari, Allah tempatkan langit-langit yang 7 itu di atas satu jari. Lalu samudra dan daratan di atas satu jari. Lalu semua makhluk berada di atas satu jari. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wali Muslim an Ibnu Umar marfu'an, yatwillahu samawati yaumal qiyamah. Summa yakhudhuhunna biyadihi al-yumna. Summa yaqul anal malik. Ainal jabbarun. Ainal mutakabbirun. Summa yatwil aradina saba'. Summa yakhudhuhunna bishimalih. Summa yaqul anal malik. Ainal jabbarun. Ainal mutakabbirun. Dalam riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu secara marfu', nyatakan bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala menggulung semua langit-langit itu pada hari kiamat kelak. Lalu Allah menggetarkannya, mengoncangkannya dengan tangan kanannya. Lalu Allah katakan, Anal Malik, akulah raja. Ainal Jabbarun, mana para penguasa-penguasa yang zalim, yang bengis. Ainal Mutakabbirun, mana orang-orang yang menyombongkan dirinya. Summa yatul aradina saba', lalu Allah juga menggulung 7 lapis langit. Summa ya'khudhuhunna bishimalih, lalu Allah menggenggamnya dengan tangan kirinya. Summa yaqul anal malik, aku adalah raja. Ainal jabbarun, mana para penguasa yang kejam, yang zalim, yang bengis. Ainal mutakabbirun, mana orang-orang yang menyombongkan dirinya. Ruwiya Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal, "Mas samawati sab' wal aradina sab' fi kafir rahman illa ka khardalin fi yadi ahadikum." Ibn Abbas radhiyallahu anhu menerangkan, ya, berkaitan juga dengan ayat di surah Az-Zumar itu, tidaklah langit-langit yang 7 lapis itu dan juga bumi-bumi yang 7 lapis itu, ya, dalam genggaman Ar-Rahman, kecuali seperti salah seorang kalian menggenggam khardal, biji sawi. Ada pernah lihat biji sawi yang hitam yang kecil itu? Ya, coba. Ya, kalau beli sawi itu ada istri beli sawi ke pasar buat tumis, lihat bijinya tuh. Nah segitu, khardal namanya, biji sawi. 7 lapis langit bumi dalam genggaman Allah seperti biji sawi yang kita genggam. Subhanallah. Tabaraka wa ta'ala. Dzul jalali wal ikram. Qala Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Haddatsani Yunus qala akhbarana Ibnu Wahab qala Ibnu Zaid qala haddatsani Abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mas samawati sab' fil kursi illa kadarahim sab'atin ulqiyat fi tursin. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah 7 lapis langit dibandingkan dengan kursinya Allah, kecuali seperti 7 uang dirham, uang koin, dirham itu koin, ya. Koin itu, ya, besarnya itu, kalau dirham itu seperti uang 1.000 rupiah zaman dulu, yang gambarnya gambar gadang. Rumah gadang. Ada yang punya nggak tuh? Ya, terbitan tahun 70 atau 79 itu. Ya, tahun 70-an. Ya. Nah itu. Dirham itu segitu bentuknya. 7 dirham ulqiyat fi tursin, yang diletakkan di dalam riwayat lain fi sahnin, dalam nampan, piring. Jadi 7 uang logam itu, 7 koin tadi, kita taruh dalam nampan. Kalau kita makan kebuli itu satu nampan, ya, taruh di situ 7 itu. Nah 7 itu perbandingan langit dan bumi, dan nampannya itu kursinya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kita baca ayat kursi, wasi'at kursius samawati wal ard,
kursinya Allah itu meliputi langit-langit dan bumi. Ya, itu maksudnya. Ya. Kursinya Allah itu meliputi langit-langit dan bumi, menguasai semua langit-langit bumi itu dibandingkan dengan kursinya Allah itu. Ya, hanya seperti uang koin saja. 7 yang tadi kita jelaskan bagaimana luasnya langit itu. Ya. 7 lapis langit. Nanti disebutkan lagi. Perbandingan itu 500 tahun perjalanan. Dari satu langit pertama ke langit kedua dan begitu seterusnya. Lalu bumi yang 7 itu. Ya. 7 lapis bumi itu. Hanya dibandingkan dengan kursinya Allah seperti uang logam itu, koin. Ya. Yang kita letakkan dalam piring atau nampan. Kalimat tursin itu dalam riwayat lain sahnin itu adalah piring atau nampan. Ya, tempat kita makan. Ya. Subhanallah. Qala Abu Dzar radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Mal kursi fil arsy illa ka halqatin min hadid ulqiyat baina zahrai falatin minal ard." Tidaklah perbandingan kursi dengan arsy-Nya Allah, ya, dengan arsy-Nya Allah seperti kalung halaqah, kalung. Ya. Kalung yang terbuat dari besi dilemparkan di tengah-tengah padang pasir yang luas. Dari kursi tadi, ya, kursi dengan arsy-Nya Allah ini perbandingannya itu seperti ya halaqah min hadid. Sebagian menyebut halaqah itu gelang. Sebagian menyebut dengan kalung. Ya kurang lebih lah seperti itu ya. Gelang tangan atau kalung. Kalau kalung agak lebih lebar, tapi kalau gelang tangan ya hanya diameter berapa itu gelang tangan itu ya? Diameter mungkin ya 10 cm paling maksimal. Dilemparkan di tengah padang pasir. Padang pasirnya itu perbandingan arsy-Nya Allah. Dan gelang tadi ya perbandingan kursi, berarti perbandingan kursi dengan arsy-Nya itu seberapanya? Ya. Seberapanya itu berarti? Ya. Lalu di gelang tadi nih, yang segini nih, ada 7 langit dan bumi tadi kan. Berarti kita nih yang hidup di atas bumi ini seperti apa jadinya? Dibandingkan dengan arsy-Nya Allah Ta'ala. Lalu kita satu orang ini kita nih, secara individu nih, ya. Betapapun harta kekayaan yang kita miliki, betapapun tingginya pangkat dan jabatan, betapapun banyaknya para pengikut misalnya, ya. Betapapun katanya kekuasaan yang dimiliki segala macamnya, Allah katakan, Anal Malik, Enal Jabbarun, Enal Mutakabbirun. Apa sombong? Tidak ada apa-apanya. Lalu ingin menyekutukan Allah Ta'ala. Ya. Nah, itu Pak. Kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa min Mas'udin radhiyallahu anhu qala, "Baina as-sama'i dunya wallati yaliha 500 am. Wa baina kulli sama'in was-sama'in 500 am. Wa baina as-sama'i sab'ati wal kursi 500 am. Wa baina al-kursi wal ma' 500 am. Wal arsyu fawqa al-ma'. Wallahu fawqa al-arsy. La yakhfa 'alaihi syai'un min a'malikum." Akhraj Ibnu Mahdi an Hammad ibn Salamah an Asim an Zir an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa rawahu binahwihi al-Mas'udi an Asim an Abi Wa'il an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jarak antara langit dunia itu langit yang pertama, dengan langit setelahnya adalah 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan itu biasanya kalau beliau sallallahu alaihi wasallam atau orang-orang lain menyampaikan itu pada umumnya diukur dengan onta. Yang namanya perjalanan itu safar itu biasanya memang diukur dengan onta. Onta itu sehari berapa kilo? Ini 500 tahun. 500 kali 365 hari satu tahunnya. Sehari berapa? Tinggal kalikan saja.
Ya, sebagian menyebut kecepatan cahaya kan. Ya, kalau melihat kepada apa namanya perjalanannya malaikat ta'ruju ilaihi uh, alfusanati mimma ta'udun misalnya atau satu hari di sisi Allah itu seperti 1.000 tahun dari kalian ya. Jadi satu hari itu 1.000 tahun menurut perhitungan kalian. Berarti kalau 500 tahun berarti setengah hari. Uh, setengah hari ya. Khamsina alfisana ya, kalau disebutkan dengan perjalanan malaikat yaitu 50.000 tahun kecepatan cahayanya malaikat. Ya bisa dihitung, silakan yang ingin menghitung secara kalkulasinya. Ya, jadi perjalanan 500 tahun. Ya. Setengah hari berarti ini. Ya, di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Antara langit dunia dengan langit berikutnya. Begitu pula antara langit berikutnya dan berikutnya sama. Jaraknya adalah 500 tahun perjalanan. Terus sampai ke langit yang ketujuh. Nah, dari langit ketujuh sampai ke kursinya Allah itu 500 tahun juga. Kemudian kursinya Allah lalu ada samudra 500 tahun. Berarti kursi lalu samudra. Karena disebutkan di surat Al-Hud. Wa kana arsyu 'alal ma'. Arsy-nya Allah itu di atas samudra. Dan dari samudra itu dengan arsy-nya Allah itu sama 500 tahun. Jadi langit ketujuh, setelah langit ketujuh, kursinya Allah. Karena dalam riwayat lain disebutkan kursi itu maudil qadam ar-Rahman. Kursi itu adalah tempat Allah meletakkan kakinya. Kursi yang dimaksud dengan kursi itu adalah tempat Allah meletakkan kakinya. Yang kita terjemahkan sebagai singgasana. Bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala itu adalah tempat Allah meletakkan kakinya Tabaraka wa Ta'ala. Itu jaraknya itu 500 tahun. Dari langit ketujuh ke kursi 500 tahun, dari kursi ke samudra 500 tahun, dari samudra ke arsy 500 tahun. Dan Allah di atas arsy Tabaraka wa Ta'ala. Ar-Rahman alal arsy tawa. Summa stawa ilal arsy. Ya. Nah, kemarin bab sebelumnya masalah syafaat, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di bawah arsy-nya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah di atas arsy. La yakhfa 'alaihi syai'un min a'malikum. Tidak ada satupun amal-amal perbuatan kalian yang luput dari pandangannya, dari pengetahuannya Subhanahu wa Ta'ala. Anil Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tadruna kam baina samai wal ard qulna Allah wa rasuluhu alam qala bainahuma masiratu 500 sana wa min kulli samain ila samain masiratu 500 sana wa kithfu kulli samain masiratu 500 sana wa baina as-samai sab'atu wal ard bahrun baina asfalihi wa alahu kama baina as-samai wal ard wallahu ta'ala fawqa dhalik wa laysa yakhfa alayhi syai'un min a'mali Bani Adam. Akhrajahu Abu Daud wa ghairuhu. Dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu juga menerangkan hal yang senada. Berkata Rasulullah SAW bersabda, ya, tahukah kalian ya, jarak antara langit dan bumi? Maka kami mengatakan Allah dan Rasul lebih mengetahui. Beliau mengatakan jarak antara keduanya perjalanan 500 tahun. Dan jarak antara satu langit dengan langit berikutnya 500 tahun. Lalu ujung ya setiap langit itu 500 tahun. Dan antara langit ketujuh ke arsy-nya Allah juga ada samudra ya, yang jarak antara bagian terdalamnya dengan permukaannya ya sama seperti jarak antara langit dan bumi. Dan Allah di atas semuanya itu. Namun tidak ada sesuatu pun dari amal-amal Bani Adam yang luput darinya. Subhanahu wa ta'ala. Iwan sekalian yang dimana Allah Tabaraka wa Ta'ala, bab ini menjadi bab pamungkas dari kitab At-Tamhid, syarah kitab Tauhid ini, untuk menegasikan pada kita sekali lagi di awal tadi ya, betapa Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memiliki keagungan, kebesaran, kemuliaan Subhanahu wa Ta'ala yang seperti itu ya, dengan makhluk-makhluk yang luar biasa seperti itu yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih tadi ya, adalah satu-satunya zat
yang berhak untuk disembah dan diibadahi dengan sebenar-benarnya, dan tidak sekali-kali untuk disekutukan dia dengan sesuatu apapun juga. Ya, karena tidak ada satupun makhluk yang dapat menandinginya subhanahu wa ta'ala. Maka baik-baiklah kita menjaga diri, ya, perbaikilah hubungan kita pada Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian perbaguslah tauhid kita kepadanya subhanahu wa ta'ala, ya, betul-betul kita mengikhlaskan niat-niat kita dalam beribadah kepadanya subhanahu wa, dan tidak menyekutukan dengan apapun juga, ya. Sehingga dengan cara seperti itu tidaklah kita sama dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani ahlul kitab yang memiliki pengetahuan tentang hal ini, namun mereka, ya, tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, dan bahkan mereka mempersekutukan Allah dan menodai kehormatan Allah dengan perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya, yang tidak layak. Wallahu a'lamu bis-shawab. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan. Sampai sini untuk materi kita. Ada yang mau didiskusikan, disampaikan dari jemaah? Saya persilakan. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan untuk kajian kita hari ini sampai di sini, ya. Karena memang tadi zuhurnya itu, ya, jam 11.40, ya, 20 menit sebelum jam 12. Tapi kan antum tetap saja istirahat jam 12 gitu kan, ya, dan nanti masuk tetap jam 1, ya. Mudah-mudahan kajian-kajian kita di kitab At-Tamhid selama ini, ya, yang berjalan kurang lebih hampir 1 tahun, ya, atau 2 tahun, 1,5 tahun atau 2 tahun, ya, dengan libur kita, mampu memberikan ilmu pengetahuan yang benar, yang cukup, ya, menurut saya cukup lengkap, komprehensif, menyangkut banyak hal, ya, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan tauhid, ya, dan bagaimana seharusnya kita berakidah dan bertauhid pada Allah tabaraka wa ta'ala dengan sebenar-benarnya, ya, dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifat-sifatnya, ya, dan bagaimana sejatinya kita menjaga kemurnian akidah dan tauhid kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, untuk tidak kita menyekutukan Allah dengan apapun dan juga siapapun juga. Karena makhluk, ya, tetap saja sebagai makhluk, ya, betapapun mulianya, betapapun tinggi kedudukannya, ya, betapapun hebatnya, ya, betapapun saktinya, begitu segala, tetap saja dia makhluk, tidak layak untuk disekutukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Semoga Allah menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya, ya, meneguhkan kita semua di atas tauhid yang benar, yang ikhlas, yang bersih, yang murni, dan kita dilindungi dan dijaga dari segala keburukan-keburukan dunia hingga akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.